untuk mengisi acara ini. Kemudian tentu yang saya cintai mahasiswi KKN yang dengan semangat melaksanakan kegiatan ini. Dan terakhir tentu yang saya banggakan para peserta webinar ini. Jadi webinar ini mungkin pembedanya ya webinar lain mungkin banyak tentang COVID-19 dan vaksin isoman ya. Tapi pembedanya di sini mungkin Kang Ueng lebih lebih interaktif nanti ya dengan khas kabayanya, dan Kang Raihan juga lebih ke ke bagaimana kita mengisi kebosanan di rumah. Sekali lagi terima kasih tentu atas nama Universitas Padjadjaran. Selamat menikmati webinar. Kemudian tadinya saya jadi moderator, tapi mungkin karena saya tidak sehat, mohon maaf ini. Saya hanya mendengarkan saja. Saya kembalikan ke MC yang sekaligus juga jadi moderator. Terima kasih Kang Adit, Kang Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Utai. Sekarang kita akan membacakan peraturan dulu nih yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan mengisi link absensi yang disediakan oleh panitia nanti di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat peserta. Yang kedua, peserta wajib menggunakan format nama yang sesuai dengan nama yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera video selama kegiatan ini berlangsung. Yang kelima, peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan. Terus untuk sesi tanya jawabnya akan diadakan selama 30 menit setelah penyampaian materi dari kedua narasumber kita. Nah, buat mekanisme sesi tanya jawabnya sendiri, peserta yang ingin bertanya boleh menekan fitur raise hand yang tersedia di kolom aplikasi Zoom peserta masing-masing, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Nah, selanjutnya peserta yang terpilih boleh mengaktifkan mikrofonnya setelah diperkenankan oleh MC untuk menyampaikan pertanyaannya dan kembali menonaktifkan mikrofonnya setelah selesai bertanya. Terus terakhir, apabila terdapat kendala teknis ketika bergabung dalam room Zoom meeting ini, boleh banget dapat langsung menyampaikan kepada panitia melalui grup WhatsApp peserta webinar. Nah, aku juga mau ingetin sekali lagi nih, nanti ada door prize untuk 8 orang pemenang yang beruntung senilai Rp50.000 per orangnya. Jadi, buat yang punya pertanyaan, bisa langsung send di chat dulu ya. Oke nih, karena kita udah perkenalan dan tadi udah pembacaan peraturan selama webinar, selanjutnya kita akan membacakan CV dulu nih dari Dr. Wendy sebagai pembicara pertama kita. Ya, Dr. Wendy atau nama lengkapnya Wendy Frilly Nugraha. Beliau menempuh pendidikan di S1 Pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran pada tahun 1993 hingga tahun 2000. Kemudian experience beliau yaitu mengikuti subdivisi imunisasi Satgas Covid Jawa Barat dari Oktober 2020 hingga sekarang. Lalu juga Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran dari tahun 1995 hingga 1996. Oke, nah teman-teman, karena kita udah kenalan sedikit sama Dr. Wendy, sekarang kita bakal bacakan CV dari pembicara kedua kita, yaitu Kang Raihan. Nah, buat Kang Raihan ini adalah seorang mahasiswa yang dalam waktu luangnya juga seorang content creator. Nah, Kang Raihan ini juga merupakan owner dari hija.mo yang didiriin tahun 2021. Nah, teman-teman di sini bisa follow nih sosial medianya Kang Raihan di Instagram, TikTok, atau YouTube-nya yang ada di layar kalian sekarang. Oke, lanjut. Wah, keren-keren nih pembicara kita. Habis ini kita akan mendengarkan penjelasan materinya dulu nih dari tentang vaksinasi. Satu langkah untuk kembali hidup normal oleh Dr. Wendy Frilly Nugraha. Untuk Dr. Wendy, mangga waktu dan layarnya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, senang ya kalau ketemu lagi dengan mahasiswa tuh seakan ini lagi. Saya boleh share screen, Adit atau Rizka? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya sama Prof. Muhtaridi ya. Kang Utai, ya betul. Saya berteman dengan beliau sejak SMA ya. Cuma beliau jadi profesor, saya mah enggak gitu ya. Saya mah jadi prof juga, namanya provokator tapinya ya gitu. Jadi beda prof. Baik, teman-teman sekalian, supaya akrab nggak apa-apa ya. Saya bilang Akang dan Teteh aja semuanya ya. Biar nyunda gitu ya, biar dekat kita gitu ya. Oke. Jadi hari ini saya dihubungi sama Adit, sama Rizka dan teman-temannya untuk menyampaikan, kita mah sharing aja ya, sharing tentang bagaimana itu vaksinasi gitulah ya, kira-kira ini ya. Inilah. Udah kelihatankah ini presentasi saya? Udah Kang, kelihatan. Suara bagus, suara Aman, kedengeran? lancar. Baik, mudah-mudahan lancar ya. Ini saya sedang mengerjakan vaksin di SMA Negeri 3 Bandung ini ya. Jadi rada paciweuh lah bahasa Arabnya itu ya. Oke. Baik, adik-adik, Akang dan Teteh sekalian, saya diberikan waktu untuk berbagi tentang vaksin COVID-19. Satu langkah katanya ya untuk kembali hidup normal gitu ya. Jadi kita coba berbagi ya dengan adik Akang Teteh sekalian. Akang Teteh sekalian, kita tidak tidak menyangka ya, ternyata wabah pandemi ini sudah berjalan ya. Oke, setelah ini WHO menetapkan nama gitu ya dengan COVID-19 pada bulan 12 Februari ya. Setelah sebelumnya ini sudah sudah mulai masuk ini kan. Kemudian ditetapkan sebagai pandemi itu baru 11 Maret 2020 gitu ya. Jadi sampai sekarang kira-kira begitu. Jadi ini sesuatu yang tidak ada yang punya prediksi gitu ya. Persangkaan terhadap ini tuh demikian ternyata demikian panjang gitu ya. Yang tadinya mungkin seperti flu biasa ternyata panjang. Nah, jadi latar belakangnya ini ya, jadi sudah ditetapkan gitu ya sebagai pandemi, sebagai bencana non alam pemerintah itu ininya ya. Nah kemudian sehingga yang berperan itu BNPB ya dalam hal untuk mengkoordinasi bagaimana pandemi ini bisa dilalui kira-kira begitu. Kemudian pandemi ini akan memberikan tantangan besar ya terhadap peningkatan derajat kesehatan. Betul. Ini yang paling ngeri apa? Yang paling ngeri itu mungkin ya teman-teman, dan kita harus punya nanti antisipasi 10 tahun ke depan bisa terjadi outbreak yang banyak ya. Dengan adanya pandemi COVID ini, banyak sekali kita itu melupakan hal-hal Kayaknya Dokter Wendy-nya nge-lag ya, Dit ya? Oke, iya, Nira. Mungkin kita tunggu aja ke beliau, siapa tahu koneksinya udah stabil lagi. Iya, betul. Oke,
Kayaknya sambil nunggu Dokter Wendy-nya buat balik lagi, teman-teman, aku mau nanya nih, dari mana aja nih, bisa di chat, di komen, mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta kah? Di Makassar, wah jauh ya. Di Ponorogo, wow. Ini sepertinya udah luas juga nih dari seluruh Indonesia. Iya nih, wah Iya, dari dari Sumatera nih. tinggi. Wah jauh ya, jauh-jauh nih peserta kita hari ini. Halo dari WIB, WITA, dan WIT. Semangat banget ya kayak teman-teman sampai Zoom kita full nih, jadi kita harus ngasih link Google Meet juga Iya, buat nih jadi teman-teman yang dua lain. room loh, Zoom sama Google Meet. Mungkin apa nih nanya-nanya apalagi nih ya, pada semester berapa nih pada kuliah semua kah? Klaten, Jawa Tengah. Kuliah ya kayaknya ya. Ini dari berbagai instansi juga kayaknya ya. Aku lihat di peserta ada yang dari SMK juga, ada yang dari Bakti Indonesia, ada yang dari ITB, ada yang dari LSPR, ada yang dari Ada yang dari masih SMA juga loh. Iya ya. Ah, berarti semangat banget nih kayaknya. Iya ya. Kayaknya topik ini emang lagi in gitu ya sekarang. Iya bener banget nih, Ra. Bukan Mungkin vaksinasi. juga udah pembicaranya juga keren-keren nih. Ada dokter dan ada influencer juga nih. Kita ajak ngomong Raihan Raffi dulu kali ya. Nah iya nih Kang Rehan, mungkin bosan kali nungguin. Mungkin kita ajak ngobrol aja nih Kang. Iya nih. Kang Raihan udah lagi di mana, Kang? Ya, halo. Ada suaranya? Iya, Ada. udah aman. Lagi di Bandung, Kang? Apa? Lagi di Bandung? Iya, lagi di Bandung. Oh, gitu. Halo, sebelumnya mau ngucapin banyak terima kasih buat panitia semua ya, yang udah ngasih kesempatan di acara ini. Buat Iya, teman-teman juga harus terus semangat ya, lagi COVID gini. Jangan malas-malasan lah. Oke? bagus banget tuh message-nya. Setuju banget nih. Soalnya juga apa ya, kan kita semua nih kayak aku lihat-lihat nih backgroundnya pada di rumah nih ya. Iya. Saya mungkin kalau boleh kalau boleh nebak pasti pada di kamar nih. Aku iya sih. Iya. Jangan tempat Nah tidur. itu dia. Kadang juga kalau di kamar mindsetnya bisa bikin malas nih, nggak produktif. Iya benar. Kang Raihan ada yang nanya nih di chat. Kang Remon nyanyi dong katanya. Halo, halo. Apa? Iya. Ya? Katanya Kang Remon nyanyi dong. Nyanyi apa? Ayo. Nyanyi apa aja? Ada yang mau request nggak di sini Kang Remon nih nyanyi apa? Nyanyi apa? Gak ada yang mau request nih. Lagu Hamtaro. 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 Apa? Lagu apa? Hamtaro. Hamtaro apa? Lagu Jawa katanya, lagu Jawa, Mon. Lagu Jawa. Lagu Jawa apaan ya? Apa ya? To the bone katanya. To the bone. Ayo kita sambil refreshing ya, Dit ya. Iya, setuju nih. Biar sekalian nunggu juga. Oke, bentar ya. Pakai gitar khususnya dong, Kang Remon. Lagi diambil nih gitar ya, teman-teman. Wah, untung pembicara kita satu lagi hari ini Kang Raihan ya, Dit ya. Iya, jago juga nih. Udah mau bawa materi. Bisa main gitar juga. Kreatif sekali ya. Ini free show nih buat kalian, para peserta webinar kita hari ini dari Kang Raihan.
Di-unmute dulu boleh, Kang? Aduh, kan ke-mute tuh. Mesti ke-mute. Gimana ya? Waduh, udah mulai nyanyi tapi ke-mute. Ayo, lanjut. Halo. Iya. Ada suaranya? Baru nyala tadi. Ya, ada. Ya. Udah ada. Tadi emang sengaja baru tes doang. Latihan dulu ya, Kang, Oke. ya. Ya latihan dulu kan harus latihan. Tadi tiba-tiba aja. Ini tapi sedikit Ayo aja kita ya. nyanyi bareng-bareng. Sedikit aja bentar aku cari dulu. Yeay. Coba ya. If I ever told you I want you to the bone, if I ever called you that you are my own, maybe I know to it more, saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone, I want you to take me home. I'm falling, love me long. I'm rolling, losing control, your body and soul. And to for sure I'm already yours. Hold you down my morning, hold you tight, you call it. I'll take control, your body and soul. And to for sure I'm already yours. Keren banget, suaranya adem banget. Ya nggak sih, Dit? Halo? Iya nih, enak banget dengarnya. Gitu aja. Suaranya enak banget. Ini Ya aja deh teman-teman, kayaknya dari Dokter Wendy-nya lagi ada masalah nih ya. Iya, Ya nggak, Dit. Ra? Iya benar. Kang Raihan gimana kalau misalnya habis ini Kang Raihan dulu yang Oh, presentasi? boleh. Boleh, oke Boleh. lanjut. Nah, iya, mantap nih. Oke. Langsung aja tuh gimana ini? Iya, langsung aja kan. Langsung. Oke. Boleh buka PPT ya? Iya, maka. Bentar dulu. Kang. Bentar ya. Hah? Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, waalaikumsalam ya, dijawab dengan hati, nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bentar dulu, mau nge-share screen dulu. Oke. Teman-teman, gimana pada sehat semua? Sehat ya, semoga sehat semua. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, biar lebih akrab. Bareng lah kita di sini sekarang ngobrol diskusi tentang kreativitas dan produktivitas di masa pandemi ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ryan Rafial Hakim, tapi aku sering dipanggilnya Remon. Terus juga aku mahasiswa dari Politeknik STLN Bandung semester 6. Dan mungkin aku sekarang kesibukan aku mungkin untuk sekarang itu menjadi apa ya? Bisa dibilang sebagai konten kreator. Masih belajar. Tapi sebelumnya aku mau ngenalin dulu, mau cerita dulu sebelumnya. Jadi kenapa aku bisa sampai di titik sekarang ini? Sebelumnya nih ya. Jadi aku tuh
main TikTok tuh gara-gara iseng itu tuh pas awal 2020 aku tuh sebenarnya anaknya tuh anak tongkrongan gitu, kayak misalkan tiap harinya nongkrong sama teman-teman terus ngopi segala macam gitu. Dan waktu itu pada suatu saat aku nyobain iseng bikin video di TikTok, terus aku post, tiba-tiba ada salah satu video yang mungkin bisa dibilang masuk FVP lah pada saat itu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang mungkin itu salah satu jalannya buat aku untuk untuk bikin suatu konten di salah satu platform media sosial yaitu TikTok gitu. Terus juga nih, nama aku Ryan Rafikta. Aku mau ngasih tahu jangan bilang dulu nggak bisa, kan belum dicoba ya. Jadi buat teman-teman tuh sebenarnya banyak banget orang anak-anak milenial sekarang tuh yang kalau misalkan udah aku nggak bisa sih, soalnya dia udah pesimis duluan gara-gara mungkin ngelihat faktor-faktor buat mereka jadi down gitu, padahal belum dicoba gitu kan ya. Nah sebenarnya itu tuh adalah salah satu hal yang nggak boleh dipertahankan oleh anak-anak milenial sekarang. Terus juga belum. Nah, terus jadi aku awalnya gitu masuk ke TikTok tuh 2020, ada yang boom, salah satu video aku boom, masuk FVP. Waktu itu tuh sekitaran yang nontonnya tuh 300 ribuan waktu itu tuh. Gara-gara aku tuh itu nyeritain salah satu konten yang isinya tuh relate dengan keadaan gitu. Jadi waktu itu tuh lagi rame banget yang namanya tentang ngebahas soal orang Bandung yang katanya cowok-cowoknya dicapak boy semua kan ya. Nah, jadi di situ tuh aku bikin salah satu konten yang relate pada saat itu. Aku nggak tahu nggak kepikiran apa-apa, ya udah terbesit bikin konten. Aku bikin konten dan untungnya tuh ada ada lagu yang pas buat nge-backsoundin konten aku gitu. Jadi salah satunya ini konten yang bikin aku kok nggak nyangka gitu bisa jadi FVP gara-gara konten ini doang. Padahal cuman nggak jelas sebenarnya, cuman ngeiniin caption di atasnya kayak kata-kata gitu. Tapi tiba-tiba yang nge-like-nya 30.000, yang nontonnya hampir tuh 200.000, sorry, 200.000. Cuman gini dong pada videonya. Nah, Bandung. Oke. Nah, itu video pertama aku yang boom. Terus video yang kedua, aku setelah itu tuh aku dari sini tuh semangat konten. Setelah itu ada lagi tuh video yang boom lagi setelah itu tuh. Jadi setelah aku bikin video ini ternyata ada yang masuk lagi video yang lebih boom gitu. Yang bikin aku pas aku bikin video ini tuh banyak yang nge-repost dari platform yang lainnya kayak modalkan Instagram kayak gitu-gitu yang lainnya gitu. Terus saya share ke WA. Nah, mana? Nah, ini aku nge-share ini yang nge-share 3.700, yang nontonnya hampir 1,7 juta orang dan yang like-nya 300.000. Ini konten yang menurut aku waktu itu tuh benar-benar nambah followersnya tuh drastis banget pada saat itu. Soalnya kalau misalkan di TikTok tuh emang kalau misalkan kita bikin suatu konten yang menarik seseorang tuh emang biasanya gampang banget untuk naikin insight-nya gitu. Setelah itu ada video yang menurut aku ini salah satu boom banget, soalnya like-nya bisa sampai 1,4 M dan yang nontonnya 9 juta. Dan itu videonya tuh aku lebih ke sosial eksperimen sih. Jadi aku nitipin HP aku waktu itu. Aku nitipin HP ke orang yang random. Nah, ke orang random. Dan yang ngelihatnya bisa sampai 9 juta. Nah, pokoknya itu singkat ceritanya itu adalah video konten
yang benar-benar nggak ke konsep sama sekali, tapi aku tuh pada saat itu ingin konten gitu ya, ingin konten. Nah jadi setelah aku lihat-lihat, ternyata ngelihat konten aku tuh sebenarnya lebih ke lebih ke random. Waktu awal-awal aku random, tapi untuk sekarang aku tuh jadi lebih untuk bikin konten tuh harus ke konsep. Kita harus konsep untuk bikin hal yang kreatif, yang bikin menarik seseorang gitu, menarik para penonton gitu. Terus habis itu aku nyobain konsep. Aku kan kadang-kadang biasanya idenya tuh mentok gitu ya. Aku harus cari gimana lagi gitu kan. Ide aku nggak selalu ada langsung masuk segala macam. Aku berusaha buat nyari referensi segala macam gitu. Terus slide selanjutnya. Nah, buat kalian semua, kalau misalkan lagi di rumah tuh ngapain aja sih? Pasti 100% atau 24/7-nya kalian selalu pegang HP, ya kan? Selalu pegang HP, dan sampai sekarang aku juga kalau misalkan kemana-mana pasti HP itu barang yang wajib banget dibawa, soalnya emang penting banget untuk saat ini ya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita pikirin lagi atau kita cerna lagi, kalau kita terlalu banyak megang HP dan terlalu main HP itu sebenarnya ada jeleknya juga, karena pasti ada dampak positif dan negatifnya. Cuman kita dari si HP ini tuh kita bisa bikin suatu karya gitu, suatu karya dari device yang kita punya gitu. Kita bisa bikin konten apapun itu yang kita suka gitu, mau dari hobi atau mau dari hal-hal yang kita suka gitu, dari kegiatan-kegiatan yang tiap harinya kita lakuin, kita bisa bikin suatu konsep, bisa bikin suatu konten yang menarik di dalam device kita yang punya gitu, di dalam device yang kita punya gitu. Nah, ini selalu pegang HP yang akhirnya bikin kita jadi overthinking. Kadang-kadang kan banyak juga tuh kan, pegang HP berjam-jam kan, bikin nge-scroll TikTok, nge-scroll IG segala macem. Akhirnya bikin kita tuh kadang-kadang jadi overthinking atau segala macam kan, mikir yang enggak. Itu padahal penyebabnya ya gara-gara HP lagi kan. Kita kebanyakan mantengin HP, padahal kalau misalkan kita mantengin HP-nya untuk hal yang positif sih fine-fine aja gitu, cuman emang harus ada batasan waktunya gitu. Terus habis itu emang pentingnya di zaman sekarang harus bikin suatu karya. Kalau menurut aku pribadi, untuk bikin suatu karya tuh penting banget, karena kita untuk sekarang tuh di zaman sekarang tuh kita kalau bikin suatu karya pasti kita tuh otomatis akan bervalue gitu kan. Yang asalnya gini lah, istilahnya kita nol nih sekarang ya, terus kita dididik untuk terus berlatih, untuk belajar segala macam, otomatis dia punya dasar untuk jadi suatu karya gitu kan ya. Jadi misalkan kita umpamanya kita nol masuk SD, kita belum apa-apa kan. Kang Rayhan kayaknya ke-mute deh. Kang Rayhan, Zoom-nya ke-mute, Iya, Nah, oke. Itu yang disebut salah satu karya. Jadi kita udah belajar segala macam, dapat rank. Nah, rank itu kita udah ngasilin rank nih, kita udah ngasilin achievement. Itu pasti bakal dipandang oleh sekeliling kita gitu. Oke, terus selanjutnya. Nah, sebenarnya untuk bikin suatu karya tuh gampang banget, lakuin hal yang kita suka, yang tadi aku udah bilang kan. Kayak misalkan kalian hobi untuk masak, hobi untuk traveling, kalau kalian suka ya udah kalian salurin, kalian cobain dengan dasar hobi kalian gitu. Karena kalau apa-apa sesuai passion kita biasanya bakal seirama, bakal sejalur. Ya udah cobain aja. Dari hobi itu tuh kalian malah bisa bikin suatu karya gitu, suatu produk gitu.
Nah, habis itu kita udah bikin apa? Suatu yang kita suka, udah bikin karya, udah bikin produk ataupun karya yang kita suka. Nah, setelah itu, ini create something and do something gitu. Kenapa create something and do something? Untuk kita apa ya namanya? Kalau kita mau maju, pasti kita harus lakukan sesuatu yang baru, atau kita harus langsung gerak gitu kan, untuk menempuh apa? Untuk bisa mencari pengalaman baru gitu kan ya, untuk nambah pengalaman atau untuk nambah wawasan lah istilahnya gitu. Nah, buat kalian semua yang bingung nih, pengen segala macam, aku tuh pengen nyobain segala macam bisnis atau usaha atau segala macam. Aku juga sama, ini ada usaha yang aku masih ngerintis, sederhana banget, masih kecil-kecilan banget. Aku juga baru bikin Hiyamo. Buat teman-teman yang takut atau yang bingung buat ngejalanin bisnis gimana, lakuin dulu aja. Kalian sharing sama teman-teman kalian, atau sama keluarga kalian, atau sama guru-guru kalian yang ngerti tentang gimana caranya bikin suatu produk atau bikin suatu karya gitu. Itu kalau menurut aku. Terus juga ini insya Allah lagi aku insya Allah bakal ngerintis juga. Mungkin di dekat-dekat waktu ini aku insya Allah bakal ngerintis bareng rekan aku nanti gitu. Oke. Nah, oke. Paling segitu aja yang bisa aku sampaikan. Buat teman-teman yang mau nanya. Oke, pertanyaannya nanti di akhir ya Kang ya. Kedengeran suaraku? Dit? Iya, Ra, udah kedenger. Ya, untuk teman-teman nanti untuk pertanyaannya disimpan dulu aja kali ya. Soalnya nanti ada sesi tanya jawab juga. Boleh di chat aja dulu pertanyaannya, nanti setelah materinya Dr. Wendy bakal kita bacain pertanyaannya. Nah, terima kasih Kang Raihan untuk materi kontennya, tapi kayaknya tadi suaranya kurang jelas ya, jadi boleh lanjut di telepon aja gimana Kang? Aduh, bercanda ya teman-teman, bercanda. Aduh, nih. Oke deh, keren banget tadi ya materi dari Kang Raihan. Mungkin karena Dr. Wendy-nya sudah on lagi, kita akan kembali ke mendengarkan penjelasan beliau materinya tentang vaksinasi satu langkah untuk kembali ke hidup normal. Untuk Dr. Wendy, waktu dan lainnya, mangga dipersilakan. Ya, aduh maaf ya, biasa nih kalau nggak di rumah sendiri gangguannya banyak. Gitu ya. Jadi kita lanjut ya untuk materi tadi ya. Cuma saya senang sekali tuh Raihan, bagus tuh materinya, kekinian sekali itu ya. Mungkin saya agak ini ya nanti. Oke. Nah tadi udah sini ya. Baik. Adik-adik sekalian, Akang Teteh, kita sudah bertemu kembali ya sekarang ya. Kita akan bincang lagi tadi tentang vaksin ya. Tadi sudah disampaikan bahwa COVID sudah dijadikan pandemi ya sejak 11 Maret 2020. Nggak kerasan ya, udah satu tahun setengah ya. Baik, nah ini adalah perkembangan terkini Akang Teteh sekalian ya. Jadi ini total coronavirus di Indonesia ya, total kasusnya bisa dilihat ya, terus naik gitu ya. Kemudian yang paling repot sebenarnya adalah kasus kematian ya. Jadi kalau kasusnya meningkat tapi kematiannya tidak terlalu tidak terlalu meninggi begini, itu secara ini masih terkontrol lah gitu ya. Tapi kalau tingkat kematian seperti ini, betul-betul saya bisa bilang kepada Akang Teteh semuanya ya, kita itu belum aman gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi kalau belum aman ya bersabar ya, tetap memakai protokol kesehatan seperti biasanya. Nah, bagaimana kita mengendalikan dari tadi ya kasus matinya meninggi gitu ya, kasus angka kejadian meninggi. Jadi total pengendaliannya ada dari dua belah pihak secara kolaborasi ya, ada dari pemerintahnya, ada dari sisi kita ya masyarakat.
Kalau dari pemerintah kita banyak melakukan tes, trace, sama gitu ya. Itu semua dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita seperti biasa, 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kira-kira gitu ya. Mengapa? Ini ya, protokol kesehatan saya kira sudah dipahami oleh semua, termasuk tadi ya, yang disampaikan oleh teman kita Raihan. Dia meningkatkan imun, itu artinya kan aman, iman, dan imun gitu ya. Meningkatkan imun dengan bagaimana? Tadi katanya, berbuatlah dengan passion Anda sekalian gitu ya. Sekolah stres ya, tidur cukup, olahraga gitu ya. Bisa melakukan sesuatu walaupun di rumah. Ya. Nah, rekan-rekan TT, saya mulai masuk ke materi ya. Mengapa sih kita harus hasil dari CDC gitu ya? Karena could prevent enggak ya dari kematian gitu ya. One of most cost effective medical intervention. Jadi kalau ini dikatakan paling justru cost efektif gitu ya. Cost efektif itu bukan murah ya. Vaksin ini, maka kemungkinan penghamburan biaya itu bisa lebih ditekan gitu ya. Bayangkan kalau tidak ada vaksin, itu yang sakit ke rumah sakit kemarin ya, waktu Juli itu, waduh, tinggi, yang ke rumah sakit itu ya yang dikeluarkan. Kira-kira begitu ya. Kemudian memang untuk adults itu kemungkinan untuk lanjut ya. Sekarang kita divaksin gitu ya. Kayak saya kira siapa di sini? Vaksin ya, kalau sudah ada kesempatan adalah membentuk kekebalan kelompok ya, herd immunity. Kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian ya. Kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi kan ini pandemi ya. Jadi semua saling, kalau satu kena yang lain juga akan terpengaruh. Menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Vaksin COVID-19 setelah disuntikan ke tubuh, nanti kita lewat dulu aja. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mencatat pada tahun 2010 sampai 2015, setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit, untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Ya, baik, lanjut ya. Jadi tadi bagaimana vaksin cara bekerjanya. Kalau ini
belajar kedokteran dikit aja ya, adik-adik teman-teman, atau alamiah sama didapat. Kalau alamiah itu ada aktif, jadi antibodi terjadi setelah terjadi infeksi gitu ya. Kemudian ada pasif, misalkan seperti dari ibu ke plasenta ya. Kalau didapat secara aktif itu dilakukan lewat vaksin, kira-kira gitu ya. Kalau pasif ini dilakukan seperti pemberian antibodi. Akan tetes sering dengar ya, ada yang dinamakan plasma konvalesen gitu ya. Itu maksudnya di plasma konvalesen itu sudah ada antibodi. Jadi itu yang dipakai untuk melawan penyakit. Nah, jadi apa kesimpulan di sini? Bisa kita itu tidak divaksin misalkan atau tidak diobati, kemudian kita akan kebal gitu ya terhadap COVID, tapi artinya apa? Kita membiarkan terjadinya antibodi ini terjadi secara alamiah gitu. Jadi emang jika film si Thanos itu ya, itu film apa ya itu ya? Itu anak saya suka. Jadi biarkan satu generasi untuk melawan penyakit dan mati, generasi baru gitu yang hidup itu. Nah, itu ini yang tidak benar sama sekali begitu ya. Nah, jadi imunitas didapatkan secara aktif itu lewat vaksinasi gitu ya. Jadi tadi ya, kalau ada mikroorganisme, dia itu akan masuk ke dalam tubuh, dia itu membentuk sel antigen di mana akan ini tuh diingat-ingat katanya tadi ya oleh sel helper dan sel beta menjadi antibodi. Jadi kalau ada lagi yang berikutnya ini tuh sudah bisa ditahan. Kira-kira begitulah ya. Nah, bagaimana konsep herd immunity? Jadi kalau konsep herd immunity itu, nah seperti ini aja lah, ya. Jadi ini kalau ada satu aja yang infeksius ya, ini yang merah nih ya, infeksius. Sementara yang biru adalah susceptible, jadi artinya ini rentan begitu ya. Nah maka ini kalau tidak divaksin itu akan jadi begini gitu. Jadi nu bereumna jadi seueur gitu ya, atau yang merahnya ini jadi banyak gitu ya. Sementara yang imun ada, dia akan terbentuk, tapi hanya 3 orang nih, misalkan dari satu populasi begini ya, kalau tidak divaksin. Kalau 75% vaksinasi, ini akan begini gitu ya, sehingga nanti yang imunnya itu akan lebih banyak gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ini secara singkat. Nah, untuk itu Jokowi gitu ya sudah mencanangkan ini kira-kira ya yang dikatakan Pak Jokowi kira-kira ya. Jadi presiden akan menjadi yang pertama. Nah, ini udah ya. Waktu itu presiden yang diinjeksi duluan ya. Nah, ini aturan-aturannya ya. Saya kira nggak terlalu penting. Nah, kita itu punya 200 sekarang berapa ya? 280 juta kalau nggak salah ya. Pokoknya lebih dari 250 juta penduduk kita. Nah, ini perlu dilakukan tahapan. Karena apa? Penyediaan vaksin itu tidak bisa serta-merta banyak gitu ya. Wah, 250 juta orang. Vaksinnya harus siap. Tenaga kesehatan yang memberikan vaksin harus siap. Dan yang terpenting adalah apa? Yang nerima vaksinnya itu mau apa enggak gitu. Wes, jangan salah ya. Kalau petugas kesehatan hampir 100% lah ya, 96% itu ya. Nah ini begitu sampai lansia dari 21,5 juta itu sedikit. Mungkin baru 3 sampai 4 juta lah ya. Jadi ini masih kecil gitu ya. Petugas publik lumayan, tapi ini juga nggak terlalu, tidak mencapai target ya. Nah, maka ada wave kedua, yaitu di antara April dan Maret mulainya gitu ya. Kalau sekarang agak agak late gitu ya. Jadi baru mulai kemarin, bahkan sudah mulai ke arah anak sekolah ya, anak didik, yaitu umur 12 tahun sampai 18 tahun sudah bisa ya. Sebelumnya 18 tahun 59. Nah, ini bayangkan akang teteh sekalian yang harus divaksin sedemikian banyak gitu ya. Ya. Jadi ini beban baru sebenarnya akang teteh sekalian untuk para
tenaga kesehatan gitu ya. Jadi selain dia harus melakukan sesuatu yang seperti biasanya dia lakukan, ini harus kita lakukan juga ya. Maka tolong jaga kesehatan, jaga 3M supaya tidak sakit ya. Jangan sakit, karena kalau sakit, rumah sakitnya juga penuh sekarang itu gitu ya. Jadi jangan sampai sakit. Nah, di mana waktu dan tempat pelaksanaan? Jadi waktunya itu mempertimbangkan ketersediaan dari vaksin gitu ya. Waktu kedatangan gitu ya, dan keamanan dari vaksin ya. Jadi misalkan ada yang merek, wah ragu-ragu karena di Eropa katanya ada ini, jadi lambat gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian tempatnya itu tentu di fasilitas kesehatan setempat, termasuk event vaksinasi. Nah, hari ini saya di gitu ya, dan ini akan terus mempercepat ini ya. Ya memang kalau keinginan tuh akhir tahun ini kita tuh sudah bisa hampir 70% gitu ya. Mudah-mudahan lah ya, bagaimanapun kita harus tetap optimis ya bahwa pandemi ini bisa segera berakhir. Nah, caranya bagaimana? Saya kira Akang Teteh, adik-adik sekalian sudah yang sudah divaksin ya. Jadi nanti tinggal ini dulu ya. Sekarang tuh banyak ya, itu lebih mudah dan sekarang juga prosesnya udah lebih mudah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya kepada seluruh masyarakat semua, karena Kang Ueng ya, saya sering sebut Kang Ueng, ada di Satgas COVID juga gitu. Jadi dosis sediaan dan cara pemberian vaksinasi ya. Jadi nanti Akang Teteh, adik-adik sekalian utamanya ini ya, kita itu di Indonesia akan kedatangan sekitar 6 platform gitu ya. 6 platform dari vaksin. Dan itu beda ya, platformnya ada yang dari yang kita galakan itu adalah Sinovac ya, atau CoronaVac gitu ya, kayak Moderna, Pfizer gitu ya. Nah, ini juga ada yang protein submit. Nah, itu 2 kali ya, kecuali ini nih yang mereka bisa, tapi kemarin sudah ditambahkan juga ya, yang AstraZeneca. Variannya semua sama ya, yaitu yang dapatnya 1 cc itu salah gitu ya, nggak mungkin lah ya gitu. Nah, ini semuanya intramuskular. Intramuskular teh kalau ditusuk gitu ya, ininya harus tegak lurus, ininya sampainya di otot ya, jangan di jaringan subkutan, kira-kira gitu. Ini prinsipnya saya kira nggak terlalu penting. Screening vaksin ya, dulu 10 menit, sekarang hanya 5 menit. Nah, ada alurnya. Kalau dulu kaitannya di sebelah, sekarang hanya 2 meja disatukan dalam satu kelompok gitu ya. Jadi adik-adik, Kang Teteh sekalian, kalau mau divaksin sekarang itu lebih cepat lah, kira-kira begitu. Nah, jangan lupa kalau divaksin ya harus punya kartu vaksinasi. Ini adalah kartu vaksinasi yang sifatnya manual ya. Ini banyak. Nah, nanti ada lagi yang sertifikatnya itu lewat SMS gitu ya, dari Lindungi Peduli, kira-kira begitu. Nah, tingkat penerimaan vaksin COVID itu beda-beda ya dari tiap kota kabupaten gitu. Cuma rata-rata 60%-an ya kira-kira. Jadi artinya apa? Ada yang 40% lagi orang-orang yang belum percaya gitu. Ini saya meminta kepada adik-adik yang di KKN nih gitu ya, coba dimotivasi gitu ya. Para para masyarakat kita semua gitu. Karena kalau yang bicara mahasiswa itu beda gitu ya.
akan lebih benar gitu ya. Beda kalau yang ininya tuh mungkin kalau aparat kan biasa ya, tapi kalau mahasiswa yang memberikan apa ya promosi gitu ya, preventif gitu ya, kayak tadi ya, raihan dengan gayanya gitu ya, itu kan akan lebih menarik lah kira-kira begitu ya. Nah ini kalau kena ini harus dilacak ya. Jadi misalkan A kena gitu ya, nah itu dia kontaknya dengan saja gitu. Jadi ini wah ini kerjaannya. Jadi kudu vaksin, kudu lacak kontak erat gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi tolong kami para nakes dengan cara apa? Dengan hidup sehat ya, tadi menggunakan protokol kesehatan. Ya. Terus kalau dapat ini gimana? Nah, ini harus isolasi. Isolasi mandiri. Kira-kira begitu ya. Tetap di rumah berapa lama? 14 hari gitu ya. Nah, nanti kan selama 14 hari harus dilihat ya, kalau ada perburukan itu harus segera ke rumah sakit gitu ya. Jangan nanti. Apa itu perburukan? Sesek misalkan gitu ya. Seseknya itu tambah hebat gitu ya. Maka dianjurkan punya oksimetri ya. Kalau sesak tuh apa, berapa nih saturasinya gitu ya. Kalau di bawah 93 ya, itu mesti hati-hati dan sebenarnya dirawat saja gitu ya. Baik. Saya kira itu saja ya Adit sama Reska. Mudah-mudahan nanti kita ini kan dielaborasi di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Wendy atas materinya yang sangat insightful. Aku kebetulan udah vaksinasi nih, dokter. Jadi kita bisa tahu ya, iya. Kita bisa tahu teman-teman kalau vaksinasi itu sangat penting, apalagi kalau kita mau kembali ke kehidupan normal seperti sebelum pandemi ini menyerang. Iya Nira, betul banget. Selama pandemi ini kita juga kebanyakan di rumah aja kan ya. Apalagi untuk teman-teman yang lagi isolasi mandiri. Nah, tadi juga udah ada nih dengerin cara menjaga produktivitas selama isolasi mandiri juga dari materi Kang Raihan ya. Tuh. Nah, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih untuk para pembicara atas materinya. Materinya sangat menarik, tadi kita udah dengerin. Next, kita bakal masuk ke sesi tanya-jawab. Dan udah ada beberapa nih, udah banyak ya pertanyaannya di chat, aku lihat. Nah, sekarang kita mau bacain chatnya pertama. Pertanyaan dari Istiani Yoviana untuk Kang Raihan. Kang Raihannya masih ada di sini kan ya? Oke, dia bertanya, Kang, biasanya dikala kita isoman dan posisinya berada di satu ruangan yang sama, kadang membuat kita sendiri jenuh, merasa cemas, dan malah menjadi stres. Nah, bagaimana dikala seperti yang kayak gitu, kita mereduksi kecemasan kita dan tetap produktif selama isoman? Oke, tadi pertanyaannya dari Kak ini ya, siapa? Kak Yoviana. Iya, betul. Ya. Oke. Tadi itu gimana cara ngurangin rasa cemas dan bisa bikin produktivitas kita lebih stabil dan lebih konsisten ya. Betul. Kalau menurut aku pribadi, kita cemas tuh gara-gara kita nggak produktif, ya kan? Kita cemas tuh gara-gara nggak produktif. Kita banyak diam, kita mager-mageran, udah cemas sudah sendiri lagi isoman. Tapi kita nggak ngelakuin hal yang bikin kita jadi produktif gitu. Kalau menurut aku pribadi untuk menurut aku pribadi nih, untuk menghilangkan cemas tuh dengan cara kita harus ningkatin lagi produktivitas kita gitu. Cara ningkatin produktivitas kita lakuin nih hal-hal yang biasanya kita lakuin tiap harinya. Kayak misalkan contoh kecil aja, kita ngelakuin hal-hal rutin kayak misalkan kita bangun pagi, kita olahraga, kita baca-baca buku atau segala macam yang bikin kita jadi enak gitu ngikutin alurnya gitu. Dari situ aja, dari situ si cemas itu bakalan hilang. Kalau beda halnya kalau misalkan kita terus-terusan kita lagi cemas nih, atau kita lagi overthinking atau lagi insecure, lagi banyak masalah, kita terus aja udah insecure,
ditambah tuh megang HP berjam-jam, udah aja tambah-tambah cemas. Kalau menurut aku gitu sih. Itu yang dari jawaban yang pertanyaan siapa ya, Yoviana. Buat ngilanginnya ya kita harus lebih produktif, dan gimana cara ningkatin produktivitasnya, kita harus lakuin hal yang kita suka gitu. Gitu. Lanjut. Oh, oke Kang. Berarti ada pertanyaan lagi nih dari Ya. Lailatul Hasanah. Izin bertanya, bagaimana cara Kak Rehan mengatur waktu bermain HP, kemudian selain membuat konten, hal apa saja yang dilakukan Kak Rehan untuk meningkatkan produktivitas saat pandemi ini, Kak? Untuk oke, tadi dari Lailatun Hasanah ya. Iya. Cara mengatur waktu bermain HP. Sebenarnya kalau misalkan waktu untuk bermain HP, sebenarnya kalau main HP itu bebas ya kita ya. Mau main HP kapan aja. Cuman emang harus ada waktunya. Pas ada batasnya, kalau misalkan ada di jam kita waktunya istirahat, ya udah istirahat gitu. Jangan terlalu dipaksakan, karena itu juga nggak baik gitu buat kita sendiri, buat diri kita, dan kesehatan juga. Dan otomatis juga kan itu bisa ngaruhin ke ke si tubuh kita lah, istilahnya gitu, bakal ngerusak semuanya lah. Terus juga gimana meningkatkan produktif saat pandemi, yang tadi pertanyaannya hampir sama kayak Yoviana ya. Gimana cara ningkatin produktivitasnya? Kita lakuin hal yang tadi aku bilang, hal yang menarik yang kita suka. Hobi-hobi aja, jadi hal kecil. Kayak misalkan kita hobi masak, ya udah lakuin, walaupun itu lagi sendiri di rumah, ya udah kita masak-masakan apa, mau masak seblak, mau masak nasi goreng segala macam, yang bikin kita happy, yang bikin kita jadi lepas dari kecemasan yang tadi Yoviana bilang gitu. Jadi kalau misalkan ada waktu main HP ya ada pasti, waktu istirahat ya istirahat, waktu main HP ya main HP, waktu nugas terus kita harus pakai HP gitu. Tapi kita harus tahu batasannya. Itu sih kalau aku pribadi. Itu Kak. Oke. Ya. Terima kasih banyak Kang Raihan atas jawabannya. Habis ini kita balik lagi ke Kang Raihan, tapi kita ke Dr. Wendy dulu ya. Oke. Dr. Wendy, ada pertanyaan nih dari Clarissa Rindiani. Izin bertanya kepada Dr. Wendy, kenapa orang yang sudah pernah positif COVID masih harus divaksin? Bukannya kalau sudah terinfeksi virus, maka tubuh akan secara alami memproduksi antibodi, sehingga apabila suatu saat virus yang sama masuk lagi ke tubuh, tubuh sudah mengenali virus tersebut dan akan dapat mengendalikannya. Gini jawabannya. Virus itu berbeda dengan yang lainnya, karena dia itu cepat sekali untuk melakukan mutasi gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba, jadi misalkan gini ya, orang sudah sembuh 3 bulan, kenapa harus disuntik lagi? Karena mungkin banyak faktor, salah satunya virusnya itu bermutasi. Misalkan kejadian kemarin itu begitu meningkat ya, itu karena ada virus tipenya Delta itu gitu ya. Nah jadi itu harus berubah, kalau tipenya berubah, vaksinnya harus berubah, kira-kira begitu. Apalagi ya tadi pertanyaannya ya, gitu ya. Udah sih, itu kayaknya udah menjawab tadi dok. Gitulah kira-kira ya. Jadi memang virus itu berubah. Kemudian juga satu lagi ya teman-teman sekalian. Jadi vaksin ini adalah vaksin yang secara umum efikasinya itu masih terus dipelajari gitu ya. Jadi belum tentu 100% akan melindungi, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira 60-70% misalkan ya. Jadi masih ada rentang-rentang yang kita harus waspada. Sehingga kalaupun sudah divaksinasi, tetap harus 3M gitu ya. Karena kan kita tetap. Kalau begitu Kang Dokter, kenapa harus divaksinasi? Karena kan vaksinasi tidak mempertahankan. Jangan begitu. Jadi cara mikirnya kalau divaksinasi, kita akan mendapatkan perlindungan yang lebih daripada tidak divaksinasi. Kira-kira begitu ya. Jadi kalaupun dapat penyakit akan lebih ringan gitu, nggak parah. Demikian Rizka. Oke, makasih Kang. Makasih Pak. Untuk satu lagi nih dokter, pertanyaan dari Vanessa dari Unpad. Izin bertanya kepada Dr. Wendy, sebagaimana kita tahu bahwa lansia merupakan orang yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin.
Namun masih banyak lansia yang tidak mau melakukan vaksinasi dengan berbagai macam alasan. Pertanyaannya bagaimana cara untuk mengedukasi yang baik dan efektif kepada para lansia tadi agar mau untuk melakukan vaksinasi. Terima kasih. Dua hal. Pertama, kalau lansia itu berarti kan ada keluarganya ya, atau ada yang pengurusnya. Nah, itu yang harus memberikan motivasi yang lebih gitu ya. Jadi ini adalah masalahnya adalah masalah apa? Masalah kebersamaan gitu. Kalau satu dapat, kenapa sih lansia itu penting gitu? Karena dia itu lebih rentan kena ya daripada yang lebih muda. Kira-kira begitu ya gitu ya. Jadi mereka harus kita motivasi untuk divaksin. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang saya butuh kayak Rehan dan kawan-kawan yang lain. Cik nyen ya tuh konten video nuku mahacarana apa ya para lansia itu jadi mau gitu tah sok itu tantangannya Rehannya gitu. Silakan itu jawabannya kira-kira. Oke, terima kasih banyak Dr. Wendy atas jawabannya. Kita ke Kang Raihan dulu, balik nanti abis itu nanya Kang Wendy lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kang Raihan dari Angel. Izin bertanya untuk Kang Raymond, bagaimana cara kita dapat memahami algoritma di sosial media, terutama di TikTok, agar konten kita bisa selalu dilihat banyak orang? Sama satu pertanyaan lagi, Kang, bagaimana kita sebagai konten creator pemula bisa mengembangkan konten kita biar viewersnya lebih banyak? Nuhun, Kang. Oke, tadi pertanyaannya tentang konsistensi lagi ya dalam produktivitas. Ya, sama algoritmanya, Kang. Nah, kalau misalkan kita ngebahas tentang mood itu, jujur aku juga orangnya mudian banget malah. Bukan mudian, nggak mudian banget, maksudnya mood swing juga gitu orangnya. Tapi aku balik lagi nih untuk menjaga produktivitas yang tadi, kita tuh harus tahu nih, kita tahu mudian, tapi kita tahu nih target kita tuh apa. Kita harus bisa ngontrol mood kita gitu. Kita harus bisa ngontrol mood kita. Habis itu kita harus pikirin lagi, ini target kita mau kemana gitu. Kita bikin suatu konten itu tuh buat bikin mood kita naik lagi gitu. Kalau misalkan mood itu misalkan konten itu pecah, itu bakal bisa bikin mood balik lagi bisa sampai 200% malah. Yang asalnya wah jelek banget malah bisa jadi bagus gitu, bagus banget malah ke mood kita. Terus yang tadi yang pertanyaan terakhir ya dari Angel ya tentang algoritma di sosial media agar konten kita bisa selalu dilihat banyak orang. Oke. Nah, kalau tentang algoritma sendiri, aku untuk sampai saat ini juga masih belajar tentang algoritma di TikTok. Sebenarnya algoritma aku banyak nanya ke orang-orang tuh algoritma di TikTok tuh nggak tentu jam-jamnya juga gitu. Nah, gimana cara dapat memahaminya? Kalau misalkan nih kalian ngepost suatu konten atau suatu karya di TikTok atau dimanapun itu, kalian tentuin dulu nih jamnya di mananya nih. Kalau misalkan kalian ngepost di jam 7 atau isya lah atau ya maghrib, setelah maghrib itu videonya bakal naik, berarti algoritma kalian di sana gitu. Kalian rajinin lagi post, bikin video, bikin konten dan uploadnya jam 7 isya gitu. Nah, terus kalau misalkan itu tentang algoritma. Terus kalau misalkan bagaimana kita sebagai konten kreator pemula bisa mengembangkan konten kita biar viewersnya bisa lebih banyak. Nah, untuk mengembangkan suatu konten suatu konten biar lebih banyak buat kreator pemula, sebenarnya gampang banget buat kreator pemula. Kita tinggal tiru aja gitu konten orang, tapi nggak sembarangan niru gitu. Kok gampang sih tinggal niru-niru? Kita pakai konsep ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi si konten itu tuh kita amati dulu nih. Misalkan aku bingung nih. Raymond bingung mau konten apa lagi, udah kehabisan ide. Raymond kalau misalkan ngelihat referensi ide itu atau ya pengen ngelihat ide dari mana tuh, Raymond ngelihatnya dari kalau misalkan pengen speak up nih tentang speak up segala macam, Raymond ngelihat dari bintang Emon nih. Raymond lihat nih cara dalam penyampaian pesannya gimana, terus poin-poinnya kayak gimana, terus gimmick-gimmicknya gimana, Raymond tiru. Di situ Raymond tiru, habis itu
setelah ditiru kita modifikasi nih. Jangan toh kita ngikutin banget. Itu sama dengan kita ngekopi aja, itu mah ngekopi hasil karya orang gitu. Tapi kita harus tiru, ada keunikan sendiri dari konten kita sendiri gitu. Jadi nggak boleh sama banget sama kayak orang gitu sih kalau menurut aku. Untuk mengamalkannya itu dengan cara ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Nah, terus kalau misalkan algoritma, kamu post di jam tertentu, kalau misalkan di jam tersebut naik, ya udah berarti algoritma kamu post untuk kamu ngepost video tuh di jam segitu. Itu paling kalau dari aku jawabannya. Menarik sekali ya Kang, berarti kayak lebih ke aturan main ya. Sama ini Iya. kan Ya. satu pertanyaan lagi nih terakhir dari Harjanti. Izin bertanya untuk Kak Raihan, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam produktivitas? Karena kita semua sering dihadapkan pada kondisi di mana mood yang sedang naik dan turun dan kondisi yang lingkungannya juga kurang mendukung. Terima kasih. Oke. Tentang kondisi sama mood yang tadi ya, Oke. Kalau misalkan mengenai produktivitas, tadi kan udah sempat disampaikan juga, kalau misalkan mood itu gimana lagi kita ngontrol moodnya sih? Kita kalau misalkan nggak mood, lakuin aja. Kalau misalkan kalian nggak mood nih, misalkan ada satu hal yang bikin kalian jadi nggak mood, kalian bikin atau kalian ngapain yang bikin kalian jadi ngurangin mood itu gitu, ngurangin si nggak moodnya itu, ngerti gak sih? Jadi kalian lakuin aktivitas atau segala macam yang menurut kalian itu bikin jadi meminimalisir kemudiannya itu pertama. Terus untuk tingkatin produktivitasnya, ya udah kalian lakuin lagi hobi atau hal-hal yang kalian suka biar semakin produktivitas itu. Terus juga biar pokoknya kalau misalkan kalian pengen produktif, lakuin hal-hal yang dasar aja gitu. Kayak misalkan tiap harinya kalian jalanin kehidupan kalian, kayak misalkan dari bangun pagi aja itu yang tadi saya udah bilang. Itu sih Kak. Oke, jadi bikin suatu kebiasaan gitu ya Kang Ya, suatu kebiasaan ya. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Dr. Wendy ada dari Iza Sofiana nih dari Google Meet yang nggak ada di sini, tapi masih ngedengerin juga jawabannya nih. Kang, izin bertanya bagaimana tanggapan dan solusi dokter sekarang karena masih banyak orang yang percaya konspirasi atas vaksin COVID. Yang kedua, bagaimana memberitahu teman tanpa terkesan menggurui, di mana sekarang ini masih banyak kalangan remaja yang susah untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Ya, ini memang masalah kita ya. Masalah kita itu kadangkala bukan di vaksinnya, bukan di kapan dan lain-lain, tapi di penerima vaksinnya juga gitu ya. Pertama, buat orang yang masih belum percaya ya, suku Kang Weng ayeuna atau kapanpun ya, ayo kita jalan-jalan ke ruang kemuning Rumah Sakit Hasan Sadikin, tapi nggak boleh pakai masker gitu ya. Nanti bisa bisa kelihatan seperti apa ya. Jadi teman-teman sekalian, Akang Teteh, syukurilah sekarang kita teh masih bisa bernapas sika kieu gitunya. Bisa ngobrol kayak begini, silaturahmi kayak begini. Karena kalau sudah melihat di tempat ruang kemuning itu, saya jamin teman-teman akan menghargai apa itu hidup ya. Jadi yang kata Rehan tadi gitu ya, bentuklah kebiasaan-kebiasaan itu benar. Kenapa? Karena kalau sudah ngelihat yang kena COVID dan saturasinya udah turun, nafasnya megap-megap gitu ya, pasti deh, oh ya, hidup itu mahal gitu loh, gitu. Harus kita manfaatkan, kira-kira begitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya aku lupa. Satu lagi, gimana kita itu ya. Konspirasi, Kang, konspirasi atas vaksin COVID. Ya, yang konspirasi saya kira sedikit pastinya mulai inilah ya, dengan angka kejadian yang banyak ataupun angka kematian yang makin tinggi gitu ya. Adik-adik kalau mau tahu yuk jalan-jalan yuk ke Cikadut coba. Itu kalau ngelihat
tanah dikeruk gitu ya, bukan lagi pakai cangkul tapi pakai naon ngaranna teh beko. Bisa dilihat itu ya. Jadi kalau masih juga mikir ini konspirasi atau tidak, ya itulah. Saya kira mungkin suatu saat harus saya bawa ke rumah jenazah gitu ya, atau ruang kemuning, atau ke Cikadut gitu ya, kira-kira begitu. Gitu, Rizka, kira-kira. Menarik sekali ya, dokter, jawabannya. Jadi kayak uji nyali. Sama ini nih dokter, pertanyaan terakhir dari Glenn Unpad, izin bertanya kepada Dr. Wendy, bagaimana tanggapan dokter terhadap kebijakan-kebijakan yang membebaskan untuk melepas masker pada beberapa negara di luar negeri? Jika kebijakan ini dianggap positif, apa syaratnya Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa? Kalau saya tidak setuju, ya, karena tadi ininya kan konsepnya herd immunity gitu ya. Betul, mungkin 70% dari warga yang ada di Eropa ya itu sudah divaksinasi lah ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Piala Eropa kemarin mereka bebas ya, kira-kira gitu. Tapi ternyata tidak juga gitu ya, karena selepas ini meningkat itu kasus kejadian COVID ya. Olimpiade di Tokyo sekarang, coba cek ya di berita-berita, itu eskalasi pertambahan pasien baru COVID itu tinggi sekarang. Bahkan ada orang jadinya demo kan gitu supaya Olimpiade dihentikan gitu ya, kira-kira gitu. Jadi saya kira kalaupun sudah divaksin, jangan pernah lepas masker Anda, jangan pernah tidak social distancing gitu ya. Gitu. Jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer. Udahlah, sabar gitu ya. Orang tuh nggak sabar sekarang itu ya. Ini dikit pengen dibuka maskernya gitu ya dan lain-lain. Artinya jadi nggak selesai nanti gitu ya. Maka kuncinya itu Adit sabar gitulah, kira-kira gitu ya. Demikian jawaban saya. Oke deh dokter, terima kasih banyak untuk jawabannya, dan teman-teman karena udah selesai ini sesi tanya jawabnya, kita boleh mau minta kata-kata terakhir atau penutup dari pembicara-pembicara kita. Maka untuk Dokter Wendy mungkin ada sepatah untuk menutup acara pada hari ini tidak? Pertama gini ya, Akang Teteh sekalian, tidak pernah ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir, gitu ya. Jadi semua akan terkembali kepada diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa menginfluence orang lain untuk tidak menyebabkan kita sakit, ya. Jadi bagaimana kita menjaga diri dan menginfluence orang lain supaya tidak jadi sakit. Cek bahasa Sunda ya, tong katepaan tong nepakeun cenah gitu ya. Jangan menularkan, jangan tertulari gitu kan ya. Jadi karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kita harus menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita atau mengedukasi lingkungan kita untuk tetap sehat. Caranya bagaimana? Itu adalah kreativitas dari masing-masing gitu ya. Orang tua caranya begini, adik-adik dengan caranya begini dan lain-lain. Ya, jadi kita sebenarnya sebagai dari tenaga kesehatan itu ini adalah sebenarnya ujung bukan depan gitu ya. Depannya itu adalah adik-adik dan rekan-rekan semua. Bagaimana kita bisa menjaga diri dan lingkungan. Kita tuh di ujung. Ya, wah kalau udah ini baru kita yang tanganin gitu. Jadi bantu kami juga ya. Yang kedua adalah bantu kami dengan cara apa? Dengan cara menerapkan protokol kesehatan tadi gitu. Sehingga kami tidak terlalu banyak bebannya gitu. Akhirnya nantinya sudah harus mengobati yang sakit gitu, adik-adik ya. Harus memvaksin gitu. Harus melakukan program-program yang lainnya gitu. Jadi angka kejadian kematian untuk nakes tuh makin tinggi sekarang begitu. Juli kemarin itu WA tidak berhenti tiap hari ya, teman-teman Akang,
tetangga yang nakes nih gitu ya. Itu ya yang 2 hari 3 hari masih ngobrol WA, ya itu udah nggak bisa lagi gitu ya. Gitu. Jadi sungguh ini pandemi ini memang betul-betul iyalah buat kita sendiri, buat nakes tuh tantangannya itu luar biasa. Cuma semua kita harus yakin ya, harus yakin-yakinnya. Tidak pernah ada satu cobaan kalau kita tidak pernah mampu untuk melaluinya. Demikian Adit dan Rizka. Terima kasih banyak Kang Wendy untuk closing statement-nya, sangat eye-opening ya. Aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman semua untuk mengisi formulir absensi yang udah dikirim panitia di kolom chat. Itu untuk sertifikat juga ya teman-teman, jadi mohon diisi, boleh sekarang. Untuk Kang Raihan ada closing statement untuk webinar kita hari ini? Kalau dari saya, buat kalian tetap semangat terus ya, yang pengen berkarya lakuin dari sekarang. Terus juga jangan takut, jangan pesimis dulu, nggak usah bilang nggak bisa segala macam, lakuin dulu, create something, do something. Terus tadi kalau pengen ngembangin, kita harus bisa punya ciri khas tersendiri dari kita, dari konten kita. Itu aja sih kalau dari aku. Terus juga paling tetap jaga protokol kesehatan yang tadi Pak Wendy udah bilang. Itu sih, sekian. Oke deh, terima kasih Kang Raihan ya. Nah, teman-teman semua, karena kita waktu sesi diskusinya sepertinya sudah habis juga nih, dan kita mau ngucapin dulu terima kasih banyak untuk Dr. Wendy dan Kang Raihan atas sesi materinya yang sudah diberikan dan diskusi sesi pertanyaan jawab tadinya. Karena kita juga udah di penghujung acara nih teman-teman, kita bakal mau mengumumkan siapa saja nih penanya dengan pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh tim panitia dan akan mendapatkan door prize. Nah, dan ini daftar pemenangnya. Saya sebutin ya. Pemenang pertama untuk Istiani Yoviana, selamat ya. Pemenang kedua Lailatul Hasanah. Pemenang ketiga Krisa Rindiani. Pemenang keempat Vanessa. Pemenang kelima Angel. Pemenang keenam Harjati. Pemenang ketujuh Iza Sofiani, dan terakhir pemenang ke-8 Glenn. Oke, Ya, selamat ya. Buat para pemenang dapat 50.000 dari kita buat satu orangnya masing-masing. Selanjutnya kita akan memberikan sertifikat nih untuk kedua pembicara kita, yaitu Dr. Wendy dan Kang Raihan. Boleh untuk operator diperlihatkan dulu sertifikatnya. Oke, nah ini dia sertifikat apresiasi kita untuk Dr. Wendy. Semoga materinya bisa bermanfaat teman-teman semua. Kita boleh foto dulu ya Kang ya, penerimaan sertifikatnya. Gimana foto nakit? Oke, foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya buat Kang Raihan. Boleh sertifikatnya? Oke. Terima kasih banyak sudah memberikan materi di webinar kita hari ini, Kang. Kita foto juga dulu ya. Boleh operator? Kang Raihannya udah. Raihannya Iya, itu Raihannya nih. Iya, mungkin lagi tidak bisa, tapi ya udah deh, nggak apa-apa lah. Nanti mungkin bisa dilanjutkan nanti aja lah ya. Oke, boleh. Nah, teman-teman semua, karena kita udah berada di penghujung acara nih, sebaiknya kita mengabadikan dulu ya sesi webinar kita hari ini dengan foto bersama. Nah, karena di sini ada 4 slide nih, boleh nanti operatornya diababain 4 kali. Kita foto dulu dan tahan posenya dulu 4 kali foto. On cam dulu yuk, semua yuk. Kita foto dulu. Oke, masih banyak nih yang belum on cam nih, masih 2 slide. Untuk link absensinya sudah ada di atas. Ini aku.
Oke. Udah aku kirim lagi kok untuk peserta-peserta yang belum absen, mangga diisi Iya. dulu ya. Pesertanya mohon diisi juga form absennya. Oke, udah pada on cam belum nih? Udah siap ya semua ya buat on cam? Oke, operator kalau gitu boleh kita foto 4 slide. Oke, pertama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang belakang nggak ada mukanya nih. Gimana? Apa, kita screenshot aja. Kita screenshot aja lah ya. Oke. Oke, udah. Oke deh, terima kasih banyak operator. Nah, karena fotonya juga udah nih teman-teman, aku dan Adit mewakili teman-teman kelompok KKN PPM Universitas Padjadjaran 2021 ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman sekalian yang udah datang ke webinar kita hari ini. Kami dari segenap panitia KKN PPN, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Semoga materi pada webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Aku Ara. Dan aku Adit. Kita berdua pamit undur diri. Sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa di-follow Instagram @yu.isalman dan TikTok @yu.isalman. Terima kasih banyak Doni dan Kang Terima Raihan kasih juga. dokter. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Boleh diisi ya, jangan lupa diisi link absensinya untuk mendapatkan sertifikat yang nanti bakal kita kirim di grup WhatsApp. Pernuhun. Udah boleh live kan? Ya, Iya, udah boleh, boleh. Bangga. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Udah boleh live ya. Ini udah keluar semua sih partisipannya. Oke. Oke deh, selesai sudah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah Kutai rame. mungkin masih hadir? Ada kata mungkin mau ada kan? yang disampaikan barangkali dari Kang Utai. Kayaknya lagi nggak ada ya. Kita ngefoto dulu guys. Oh iya. Di SS dulu. Nanjar mau on cam, Ame. Saya jadi nge-lag karena lagi screen.
Tadi seru kok guys. Kapan lagi kita dinyanyiin Salep-Talk? Rix, Lagi ya? Sorry. Ayo.